dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Thank you banget teman-teman. Terima kasih banyak. Saya tadi malam ngikutin live sampean, ya katanya ingin adakan konsernya. Oh iya, katanya ingin adakan konsernya Valen. Oh iya, kemarin tadi rencananya gitu mas sama teman-teman gitu loh. Jadi rencananya itu kita coba gimana caranya untuk ngundang Valen itu gimana caranya guys ya gitu, untuk bisa mengundang Valen untuk tampil di acara perkumpulan yang sudah ada, itu gimana caranya. Nah ternyata C yang habis jalan-jalan kemana? Gila. Jalan-jalan kemana? Ini bisa aja. Kalau dibiarkan seperti ini salah. Makanya saat ini keadaan di Jatimur ini serba salah. Sekali lagi bagi penonton. Ya. Ketua Purnai Akrab Bisa Maju ini mengatakan pihaknya akan segera kembali mempromosikan Jatiluwi pada para agen perjalanan yang ada di Bali maupun melakukan promosi ke internasional untuk menarik kembali tujuan wisatawan asing. Pemirsa, protes yang dilakukan petani di kawasan Jatiluwih dengan memasang seng di sekitar sawah akhirnya berakhir. Hal ini dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Tabanan menawarkan solusi melalui moratorium di kawasan wisata Jatiluwih. Destinasi wisata Jatiluwih yang berada di Kabupaten Tabanan. Baik Mas Zainuddin, nanti arahnya ke sana, tapi sementara belum dulu Mas, karena sepertinya masih ada jadwal kegiatan di Valen, karena harganya Valen masih naik Mas, harganya Valen masih tinggi sekali, jadi potensinya juga sangat mahal. Jadi mungkin kita akan cari waktu yang dimana udah mulai sedang, mulai tenang, ombaknya nggak terlalu berat, sehingga akhirnya kita bisa mengundang Valen dengan harga yang realistis, dengan harga yang sesuai dengan kantongnya fansnya Valen, gitu loh Mas. Kalau untuk sekarang harganya udah ratusan juta Mas, agak naik daun Valen sekarang. Jadi ya biarkan dulu, biar kenceng dulu, nanti udah mulai landai lagi, nah baru kita tawarkan itu Mas. Di destinasi wisata unggulan tersebut. Manajer JTW Jatiluwih. Tapi harapan kita sih sebenarnya bisa dapat sponsor Mas, dapat sponsor gitu langsung. Saat ini berada dalam posisi yang serba salah. Jujur saya bilang penurunan kalau Desember itu ya, saya sebenarnya khusus didongkrak oleh tamu domestik Pak. Sebenarnya saya bilang 80% itu kunjungannya hilang Pak, bulan Desember kemarin sejak dipasangnya saya. Nah mudah-mudahan hari ini saya akan bersurat. Kabar saya Mas, kalau misalkan mau adakan konser Valen siap Mas Zainuddin, DM ya Mas Zainuddin ya. Terima kasih sudah bergabung Mas Zainuddin. Sebelumnya Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali menutup sejumlah bangunan yang diduga melanggar saat melaksanakan sidak di kawasan wisata Jatiluwih pada awal Desember 2025. Sebagai bentuk penolakan terhadap Pansus DPRD Bali, maka para petani memasang seng di area persawahan untuk memprotes penyegelan yang dilakukan oleh truk Pansus DPRD Bali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. 3, 2, 1. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, gelombang pasang hantam pesisir pantai kota Manado. Warung pedagang kuliner di sepanjang jalan Boulevard 2 ludes disapu oleh ombak. Gelombang pasang tinggi dan angin kencang melanda. Tadi saya senyum atau gimana guys? Membahas mengenai bencana tadi saya senyum apa enggak ya? Dari Boulevard 2 di Boulevard. Wah, kayaknya tadi saya takut senyum tadi guys ya. Berita bencana kok senyum saya. Cuaca ekstrem berupa gelombang tinggi dan juga angin kencang yang melanda perairan Sulawesi Utara berdampak pada jadwal pelayaran di Pelabuhan Manado. Guna menjaga keselamatan penumpang, kantor Kesyah Bandaraan dan juga otoritas pelabuhan atau Kasop Manado sempat menunda keberangkatan sejumlah armada kapal tujuan Nusa Utara dan juga Maluku Utara. Penundaan dilakukan hingga kondisi cuaca dinyatakan aman untuk pelayaran. Akibat dipicu naiknya permukaan air laut melebihi batas normal dan pola angin kencang dari arah barat laut. Pihak berwenang mengimbau pedagang dan warga agar tetap waspada serta tidak
memaksa aktivitas seperti sampai hingga cuaca membaik. 2, 1. Pemirsa, cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan juga angin kencang yang melanda perairan Sulawesi Utara berdampak pada jadwal pelayaran di Pelabuhan Manado. Guna menjaga keselamatan penumpang, kantor Kesyahbandaraan dan juga otoritas pelabuhan atau KESOP Manado sempat menunda keberangkatan sejumlah armada kapal tujuan Nusa Utara dan Maluku Utara. Penundaan ini dilakukan hingga kondisi cuaca dinyatakan aman untuk pelayaran. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat pada Selasa malam memaksa otoritas pelabuhan mengambil Ibu Siti, menyala Bu Siti, menyala Ibu Siti. Saya melanda Kabupaten Lebak dalam 2 minggu terakhir membuat kita sama di blok Cimetra dan sebagainya. tujuan berlayar. Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak terendam banjir. Hal ini menyebabkan petani gagal panen dengan kerugian puluhan juta rupiah. Valen on, Sang Pangeran, terima kasih sudah bergabung teman-teman semuanya. Tap player guys, berikan support dan juga dukungan teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kemarin direncanakan ada 6 kapal yang akan bertolak dari pelabuhan. Halo, ini terima kasih. Tapi kami tunda keberangkatannya hingga tadi pagi. Jadi ada 2 kapal yang memang betul-betul batal berangkat dan 4 kapal yang berangkat tadi pagi sekitar jam 7 jam 8 pagi. Itu tujuan kemana ya? Jadi yang 4 kapal itu Wah, terima kasih Mas Zainuddin. Mas Zainuddin ini sopan sekali Mas Zainuddin ini ya. Semoga kita bisa berteman ya Mas Zainuddin ya. Sopan sekali Mas Zainuddin. Terima kasih Mas Zainuddin. tujuan Biru, kemudian Aksa Saputra 9 tujuan Jayalolo dan Santika Lestari 7F tujuan Sofi. Hingga saat ini KSOP Manado terus melakukan pengawasan dan koordinasi intensif dengan pelabuhan tujuan. Para calon penumpang pun diimbau untuk mematuhi jika terjadi perubahan jadwal mendadak demi menjamin keamanan dan keselamatan selama perjalanan di laut. Pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Lebak dalam 2 minggu terakhir membuat ratusan hektar sawah di blok Cimanteng, Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak terendam banjir. Hal ini menyebabkan petani gagal panen dengan kerugian puluhan juta rupiah. Pantauan di lokasi air masih menggenang di pesawahan milik warga lahan yang baru ditanam. Baik, terima kasih Mbak Nisa sudah memberikan masukan Mbak Nisa. Thank you banget Mbak Nisa. Para petani merasakan gagal tanam yang mengakibatkan gagal. Mbak Nisa, apakah keluarganya Dola atau Dolo sih teman-teman namanya itu? Dola atau Dolo ya? Dulo bukan Dolo Mbak. Dulo. Dalam seminggu itu datang banjir, surut lagi, datang lagi banjir, seminggu lagi ke sini. Jadi begini ya. Iya, begini saya begini mas. Berapa mas sawah petani pertama banjir? Sawah saya yang udah di taman itu 10. Jamnya saya 20. Ya Allah ya Rabbi. Udah tanam itu 10. Kurang 1 segmen lagi guys. Ya, tanam-tanam. Semoga teman-teman semua yang hujan deras dan sebagainya kondisinya kembali seperti semula, tidak ada kendala apapun teman-teman semuanya. Yang kali ini yang pertama, Pak, seberapa besar sih kerusakan kalian? Oh iya, thank you Mbak Nisa, thank you banget Mbak